Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa channel YouTube Portable yang berbahagia. Bagaimana puasanya sampai hari ini? Kita sudah masuk hari ke-16. Mudah-mudahan puasanya tetap kuat semangat. Kita senantiasa mendapatkan nilai manfaat. Dan yang paling utama, puasa ini membawa dampak positif. Baik zahiron wa batinan. Lahiriahnya, batiniahnya untuk kita. Lahiriahnya kita semakin sehat badannya. Karena seperti yang diberitakan, dikabarkan oleh para ahli kesehatan, usus kita ini perlu istirahat. Dan puasa mengistirahatkan itu, kita makan baru di malam hari setelah waktu maghrib datang. Secara batiniah, ini adalah bagian daripada ta'abbud, bentuk peribadahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa channel YouTube Portable yang berbahagia, hari ke-16 ini berarti kita mau masuk ke hari ke-17. Angka 17 itu di bulan Ramadan oleh para ulama sebagian besar itu dilabeli sebagai hari diturunkannya Al-Quran. Terkenallah malam 17 itu biasanya diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan dikabarkan diberikan informasinya meluas kepada seluruh umat sampai sekarang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Sebuah kitab yang berisi tentang kalamullah, isinya tentang bagaimana berpedoman hidup manusia supaya menjadi lebih baik dan mencakup seluruh aspek kehidupan yang ada dalam kehidupan kita sebagai makhluk. Al-Quran pun begitu cakupannya sangat luas, penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah. Karena ini adalah buku pedoman, karena ini adalah sebuah pedoman hidup bagi makhluk manusia, maka Al-Quran adalah merupakan pedoman utama dalam kehidupan umat Islam. Nah, diturunkannya itu di bulan Ramadan. Walaupun para ulama berselisih pendapat mengenai tanggalnya. Salah satu pakar tafsir Quran, Syekh Ali As-Sabuni itu mengatakan bahwa para ulama termasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengatakan bahwa diturunkannya Al-Quran adalah di malam tanggal 17 Ramadan. Diawali dengan kebiasaan baginda Nabi melakukan uzlah, bertahannuts di Gua Hiro. Nah, baginda Nabi sering bertahannuts, beruzlah di satu tempat hanya untuk kemudian beliau di situ lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ingin mencari sebuah ketenangan jiwa di saat beliau menghadapi kenyataan masyarakat musyrikin Mekah pada saat itu yang begitu sangat di luar koridor-koridor agama. Walaupun agama Islam belum diturunkan, tetapi kan agama samawi sebelumnya sudah ada, baik agama Yahudi maupun agama Nasrani. Kalau bahasa sekarang kegalauan lah. Kegalauan baginda Nabi ini kemudian boleh tumpah ruahkan dalam uzlahnya di Gua Hiro dengan kemudian bertahanus, berfikir. Kalau bahasa kita dikatakan bersemedi, berfikir, kemudian beliau berfikir bagaimana cara melakukan perubahan. Sampai satu waktu datanglah malaikat Jibril membawa ayat-ayat Al-Quran, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra Muhammad,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah sebagian besar ulama menyepakati 5 ayat dari surat Al-Alaq inilah yang pertama kali diturunkan oleh Allah dari langit ke dunia, yang dibawa oleh malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita berbicara tentang kesejarahan nuzulul Quran akan sangat banyak versinya, tetapi saya ingin mengambil versi dari para ulama ini yang ngambil versi malam 17 Ramadan, termasuk di dalamnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, oleh sebab itu malam ini adalah kita akan mengisi peringatannya sebagai bentuk nilai bahwa kita bagian daripada umat Islam yang harus bisa menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Bukan peringatannya yang menjadi inti, tapi bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup, way of life, jalan menunjukkan kehidupan yang lebih baik bagi kita. Al-Quran harus menjadi bagian daripada kehidupan yang bisa mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan kita, karena yakin Al-Quran adalah jalan, arah yang akan menunjukkan jalan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran dengan baik, fahami makna-makna yang di dalamnya, tapi tentu jangan sembarangan memahami Al-Quran dengan memahaminya sendiri. Harus ada gurunya yang menuntun, yang mengarahkan kita supaya memahami kaidah-kaidah bacaannya, supaya memahami bagaimana maksud-maksud di dalamnya. Karena Al-Quran adalah kalamullah, yang tahu maksud dan tujuannya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul kemudian menurunkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in diturunkan lagi. Nah, sanad itulah menjadi sangat penting untuk memahami Al-Quran dan maksud yang terkandung di dalamnya. Mari kita perdalam ilmu kita untuk memahami Al-Quran supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.